Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Lutfi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 kami mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang isinya 1. Trilogi pendidikan, 2. Pendidikan yang menuntun, 3. Membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, 4. Penerapan budi pekerti. Trilogi pendidikan berisi yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Secara bahasa, ing berarti di, ngarso artinya depan, sung berarti jadi, dan tulodo yang merupakan contoh atau panutan. Arti ing ngarso sung tulodo yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Hal ini disebabkan karena guru merupakan role model bagi siswanya atau bagi muridnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh guru, maka itu juga yang akan dilakukan oleh siswanya. Guru yang baik akan memberikan contoh bagi siswa yang baik pula. Begitu juga dengan guru yang buruk akan memberikan contoh keburukan bagi siswanya. Semboyan kedua adalah ing madya mangun karso. Secara bahasa, ing artinya di, madya memiliki arti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karso artinya memiliki semangat atau niat. Artinya, seseorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Semboyan ketiga, tuturi handayani. Tuturi artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan semangat, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan ke arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Pendidikan yang menuntun artinya adalah dalam pendidikan, seorang guru harus menuntun seperti halnya petani yang menanam padi. Petani hanya mengelola proses, namun tidak akan dapat merubah padi menjadi jagung. Apapun yang dilakukan petani, pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki kualitas apa yang akan ditanam dia, sehingga apa yang dihasilkan adalah tanaman yang berkualitas. Kodrat zaman dan kodrat alam. Setiap siswa memiliki potensi dan tantangan yang berbeda-beda. Setiap siswa dilahirkan dengan karakter alamnya dan karakter zamannya masing-masing. Ini seperti halnya seorang petani yang tak pandai berenang dan seorang nelayan yang tak pandai bercocok tanam. Maka kemampuan seseorang tidak dapat dipaksakan karena berkaitan dengan alam yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan karakter anak mengikuti umur dan zamannya, sehingga tidak dapat dipaksakan seorang anak SD kemudian mempelajari teori kuantum atau teori gravitasi. Namun, seorang anak SD dapat diajarkan untuk belajar membaca, menulis, dan lain sebagainya. Penerapan budi pekerti atau karakter siswa menjadi sangat penting dalam filosofi Ki Hajar Dewantara.
Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik. Murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan masa depan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer materi, fokus hanya pada ketuntasan materi, sehingga nilai hanya terfokus pada nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang lain. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila KKM telah tercapai, tanpa memperhatikan kondisi psikologis siswa. Apakah siswa mengalami kebosanan atau apakah siswa mengalami ketidakpuasan. Dalam hal ini, dikarenakan murid hanyalah sebagai objek, sehingga murid dapat dibentuk oleh guru menjadi apapun yang diinginkan oleh guru. Hal ini berkenaan dengan pembelajaran yang lebih terpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa pemikiran saya selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya mengembangkan kognitif saja, akan tetapi juga mengembangkan kemampuan di bidang kognitif, afektif, psikomotorik, serta spiritual. Siswa adalah subjek pembelajaran, bukan hanya sekedar objek pembelajaran, sehingga dapat dibentuk oleh guru atau pendidik. Sudah seharusnya siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi, sehingga siswa menjadi siswa yang mandiri. Sudah selayaknya kita biarkan siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa tersebut. Kita tidak dapat mengharapkan seekor ikan untuk dapat memanjat seperti kera, dan kita tidak dapat mengharapkan seekor kera berenang seperti halnya ikan. Kita biarkan mereka hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan segera menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran dengan metode student center. Artinya, siswa memiliki hak untuk menjadi apapun yang mereka inginkan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Pembelajaran bukan lagi tuntutan, tetapi adalah tuntunan. Guru harus memperhatikan karakter siswa, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Memahami kebutuhan dan karakter siswa akan mempermudah komunikasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan akan mempermudah pencapaian KKM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.